warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humairatul Wahida dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Bakti Negara Tegal. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu ragam main dari sentra bahan alam cair. Dosen pengampu mata kuliah pendidikan terpadu yaitu Ibu Ratnawati MPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sentra bahan alam cair dan ragam mainnya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama, apa itu sentra alam cair? Ini yaitu salah satu pembelajaran dalam metode pembelajaran berbasis sentra yang dirancang untuk memberikan pengalaman eksplorasi dan bermain menggunakan berbagai bahan alam cair. Sentra ini juga memungkinkan anak-anak usia dini untuk belajar melalui aktivitas yang melibatkan indera, pengamatan, dan percobaan sederhana dengan bahan cair seperti air, minyak, sabun, dan ekstrak dari tumbuh-tumbuhan. Ciri utama dari sentra bahan alam cair ini yaitu pertama, menggunakan bahan cair alami. Bahan-bahannya yang digunakan itu biasanya dari alam, seperti air, minyak, sabun cair alami, dan pewarna-pewarna dari beberapa tumbuh-tumbuhan. Ciri yang kedua yaitu berbasis eksplorasi dan eksperimen. Anak-anak itu diajak untuk mengenal, menyentuh, mencampur, dan memanipulasi bahan cair untuk memahami sifat-sifat dari bahan cair tersebut. Ciri yang ketiga yaitu pendekatan bermain sambil belajar. Aktivitas dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan terarah untuk mendukung perkembangan anak-anak secara menyeluruh. Ciri yang keempat yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Ciri ini itu dirancang untuk mendukung perkembangan sensorik motorik pada anak, kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak. Selanjutnya ada ragam main dalam sentra bahan alam cair. Ada beberapa aktivitas bermain yang dapat dilakukan, yaitu pertama eksplorasi bahan alam cair. Bahan-bahannya kita bisa gunakan air, minyak, susu, atau madu, dan pewarna alami. Aktivitas yang bisa anak lakukan yaitu mencoba mencampur cairan dan mengamati perbedaan atau bisa juga mencium dengan aromanya. Ragam main kedua yaitu permainan pencampuran warna. Bahan-bahan yang dapat digunakan yaitu satu, anak-anak bisa beraktivitas dengan cara mencampur warna dan menghasilkan warna yang baru. Ragam main yang ketiga adalah eksperimen sains sederhana. Bahan-bahannya itu bisa dari minyak dan air dan pewarna makanan juga. Anak-anak bisa beraktivitas dengan membuat lava lamp, mengamati bagaimana air dan minyak itu tidak bercampur. Ragam main yang ketiga yaitu permainan sensorik. Bahan-bahan yang bisa digunakan yaitu air dan sabun, minyak kelapa, atau gel dari aloe vera atau lidah buaya. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh anak-anak yaitu menyentuh tekstur-tekstur itu, menggosok dan mencium bahan tersebut untuk merasakan tekstur dan aromanya dari si bahan-bahan tersebut. Ragam main yang kelima adalah membuat karya seni. Bahan-bahannya seperti cat air, kuas, dan kertas. Anak-anak itu bisa menggambar dan mewarnai di atas kertas menggunakan bahan cair untuk mengembangkan kreativitas anak. Bebas mau menggambar apa saja. Ragam main yang keenam yaitu memasak atau bermain peran. Kenapa saya bilang bermain peran? Karena di sini bahan-bahannya itu yang bisa disiapkan adalah ada susu, ada madu, dan jus buah. Jadi anak-anak itu bisa berperan sebagai tukang jus buah bisa jadi kayak gitu, berperan kayak gitu, atau pura-puraan main peran bikin susu. Yang terakhir ada eksplorasi sifat cairan.
bahan-bahan yang bisa digunakan yaitu air, minyak, dan cairan kental kayak misal sirup gitu ya. Aktivitas anak yang bisa dilakukan yaitu pengamatan atau mengamati kecepatan cairan mengalir untuk memahami konsep kekentalan. Ya. Tujuan dari sentra bahan alam cair itu sendiri yaitu tujuan pertama itu pengembangan sensorik. Pengembangan sensorik itu anak dapat merasakan tekstur, aroma, warna, dan sifat dari cairan tersebut untuk mengembangkan panca indera mereka. Tujuan yang kedua adalah eksplorasi dan eksperimen. Anak itu belajar konsep dasar sains seperti sifat dari cairan, percampuran warna, dan perubahan bentuk. Tujuan yang ketiga yaitu peningkatan kreativitas. Anak itu diberikan kebebasan untuk menciptakan sesuatu seperti menggambar dengan cat air yang tadi atau membuat ramuan-ramuan sederhana seperti pencampuran warna. Tujuan yang keempat yaitu pengembangan bahasa. Anak belajar kosakata baru karena bersosialisasi dengan teman-temannya dan anak itu tahu ada kosakata seperti bahan cair, warna, dan proses yang mereka lakukan. Manfaat dari pembelajaran sentra bahan alam cair yaitu 1. Mendorong rasa keingintahuan anak. Jadi anak itu menjadi lebih tertarik untuk memahami dunia jadi anak lebih merasa tertarik untuk memahami dunia di sekitar mereka. Kedua, melatih problem solving. Anak itu belajar untuk mencoba dan mencari solusi saat mereka menghadapi suatu masalah. Yang ketiga, manfaatnya yaitu anak bisa berkolaborasi dan interaksi sosial. Anak itu bermain bersama teman-temannya dan membantu anak belajar bekerja sama dan berbagi. Sharing is caring maksudnya. Yang keempat, penguatan karakter positif. Aktivitas ini melatih anak untuk bersabar, melatih anak untuk teliti dan kemandirian. Sentra bahan alam cair adalah cara kreatif dan menyenangkan untuk memperkenalkan anak usia dini pada konsep seni dan interaksi terhadap lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.